kepada Tuhan, di mana kita bisa dipertemukan di siang yang berbahagia ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, dan saya berterima kasih juga sudah kiranya meluangkan waktu untuk bisa melihat atau mendengarkan penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang akan saya coba untuk terangkan pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu, urutan acara kita hari ini yaitu pembukaan dari saya yang sedang saya lakukan, kemudian nanti saya akan menjabarkan tentang budaya positif. Kemudian setelah itu, jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, boleh ditanya, tapi setelah saya menjabarkan tentang budaya positif. Baiklah, kita masuk saja ke yang pertama tentang apa sih yang saya lakukan di sini. Baiklah Ibu-ibu, ini merupakan pemenuhan tugas bagi program Guru Penggerak, di mana kami ditugaskan untuk membuat suatu disiplinasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan penanaman budaya positif di sekolah. Dan ini saya sendiri, Tris Valentina Parapat, saya adalah guru di SD Negeri 11 Batu Pasir, dan saya adalah CGP angkatan ke-9 tahun 2023 dari Labuhan. Baiklah, untuk yang memulai pertemuan kita ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Kalau kita mendengar kata budaya positif, kira-kira apalah yang bisa kita ungkapkan jika kita mendengar kata-kata budaya positif dari ibu-ibu? Ada yang memberikan pendapat? Kalau kita mendengar kata budaya positif itu kira-kira hal apalah yang perlu dimaksud? Ada yang memberikan pendapat? Budaya positif itu ada hal-hal yang baik ya, seperti kedisiplinan, aturan-aturan ini ya, dan sebagainya ya. Saya punya pertanyaan tematik di sini. Yang pertama, saya mau tanya kepada ibu sekalian di sini, bagaimana kan penerapan disiplin selama ini di lingkungan kita? Apakah sudah berjalan dengan baik? Sudah Bu. Sudah dilaksanakan. Kemudian bagaimana strategi kita dalam penerapan disiplin? Contohnya, kalau anak kita tidak membawa topi pada upacara, yang kita lakukan apa ya? Menegur, menasehati, jangan ditanya dari depan. Baik, sudah diterapkan dengan strategi, berarti diberikan namanya teguran ya Bu ya. Kemudian apakah kita sungguh-sungguh menjalankan disiplin atau melakukan hukuman? Contohnya seperti yang tadi, kita kan menegur. Itu tujuannya mendisiplinkan atau menghukum? Mendisiplinkan ya. Kita sepakat ya. Bagus. Kemudian berikutnya, ya. Di sini ada 3 hal pembelajaran menurut filosofis Kahari. Kahari adalah pengajar Nusantara. Ya. Kata beliau, guru itu diibaratkan seorang petani. Tahu ya Bapak Ibu, petani itu seperti apa? Tugas petani itu apa ya kira-kira Bapak Ibu? Awal-awal menanam ya kan? Menanam, merawat ke tumbuhan. Kemudian murid itu diibaratkan benih. Kemudian sekolah diibaratkan tanah tempat bercocok tanam. Kalau kita lihat di sini, guru itu diibaratkan petani dan murid diibaratkan benih. Apakah saat kita, contohnya kan, sekolah diibaratkan oleh tanah, kita menanam benih, apakah kita bisa memaksa tanaman itu untuk tumbuh? Tidak. Jadi kita membiarkan tanaman itu tumbuh sendiri. Tugas kita setelah kira-kira dipupuk, kemudian kalau ada disiram, disiangi rumput-rumputnya. Begitu juga kalau menurut Bapak Kiai Dewantara ini, kalau guru itu tidak boleh memaksa pertumbuhan seorang anak. Jadi ketika anak itu, biar anak itu tumbuh sendiri, kita menuntut. Dia menegaskan hal yang seperti itu. Kita tidak boleh memaksakan anak itu tumbuhnya kemana, tapi biarkan dia bertumbuh, baru kita tumbuhnya ini seperti ini. Supaya tumbuh dengan baik, kita lakukan penyiraman, pemupukan, dan juga perawatan. Baik, kita lanjutkan. Ya, beliau juga mengatakan jika tanah tempat bercocok tanam itu subur, maka benihnya tumbuh dan berkembang dengan baik.
Kemudian begitu juga dengan sekolah. Jika sekolahnya lingkungannya positif, berarti terwujud budaya positif sekolah. Otomatis itu Bu. Menurut beliau ketika sekolah kita mempunyai budaya yang positif, berarti anak-anak juga pastinya memang tidak secara langsung akan menimbulkan budaya positif. Kemudian kita lanjutkan. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk membentuk sebuah budaya positif seperti yang kita sudah sepakati tadi. Sekarang saya punya ini, setuju atau tidak setuju? Saya mau tanya ibu-ibu ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju ya? Setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan ruangan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Karena tujuannya positif. Iya, dengan tujuan positif. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, kita akan lihat apakah hal ini setuju kita sependapat tidak dengan pernyataan Diajar Dewanta. Ya. Sebelum ke situ ada konsep utama budaya positif ini ada terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama nanti kita akan bahas adalah perubahan paradigma belajar, apa aja, kemudian universal itu apa aja, motivasi perilaku manusia itu apa, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi dengan baik adalah penerapan segitiga restitusi. Kita masuk poin yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Sebenarnya tujuannya CGP ini apa sih? Pembelajaran CGP ini menerapkan untuk adanya perubahan mindset sebagai paradigma baru, di mana pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajar dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Seperti kita ketahui, profil belajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama, berbuat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif, pendidikan global, kritis, dan mandiri. Itulah yang namanya profil belajar Pancasila. Menurut teori William Glasser dalam choice theory, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, di sini kan ada teori ilusi namanya. Ada ilusi itu adalah pendapat yang keliru. Ternyata menurut si Glasser ini itu adalah pendapat yang keliru. Jika guru itu bisa mengontrol murid itu ternyata tidak betul menurut dia. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Berarti tidak semua penguatan, tidak semua penghargaan yang kita berikan itu bermanfaat dan berefek positif menurut si Glasser. Kemudian ilusi bahwa kritik itu katanya dapat menguatkan karakter. Menurut dia itu sebuah pendapat yang keliru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah yang menurut si William Glasser. Oke, kita akan mempraktekkan ya Bapak Ibu. Apakah benar tak teori si Glasser ini? Coba Bapak Ibu punya hal yang berharga dalam hidup ya, barang atau apapun. Coba Ibu pikirkan dulu apa yang paling berharga dalam hidup sebenarnya. Sudah Ibu pikirkan? Sudah? Bisa benda yang paling berharga, Sudah Ibu ya? Sudah pikirkan Bu. Coba kita ibaratkan hal itu bisa kita genggam. Kuat-kuat kita genggam. Oke, sudah digenggam kuat-kuat dan ketika saya datang sama Ibu, mana dia nanti? Ada yang digenggam kuat-kuat. Saya minta untuk Ibu, boleh untuk saya? Enggak boleh. Kalau enggak boleh enggak? Sebentar aja, saya ingin tahu. Enggak boleh.
saya pinjam 5 menit aja nggak boleh? Nggak boleh. Baik. Dari yang saya lakukan kemarin ini, siapakah yang memiliki kontrol untuk memegang benda-benda tersebut? Diri sendiri. Jadi orang lain itu seperti itu dengan saya membujuk, merayu, menggeliti atau dia menawarkan uang, itu tidak akan diberikan kepada itu karena itu adalah benda yang berharga. Jadi yang mau saya sampaikan di situ adalah semuanya bisa kita kendalikan, Yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mengambil sesuatu yang berharga dari kita kalau kita tidak izinkan. Sepakat kita Bapak Ibu situ? Apa tujuannya? Coba kita lihat di sini. Ini pertanyaan, siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Diri sendiri. Itu jawabannya Bapak Ibu. Sepakat kita masuk kemana? Itu berhubungan dengan pernyataan-pernyataan ini. Kalau menurut saya, yang selalu kita lakukan adalah kebanyakan di sini, belum sepenuhnya di sini. Pembelajaran budaya positif mengantarkan kita untuk melakukan yang di sebelah sini, Bapak Ibu. Ya, coba yang pertama, stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama, benar nggak Bapak Ibu? Begitu juga anak-anak. Apakah sama kebutuhan anak-anak? Tidak ya. Menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian sebelah kanan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga ketika saya berdiri di sini, kan tidak semuanya sependapat atau tidak foto. Apa yang dilihat dari saya? Contohnya pakaiannya. Ibu Ana juga apa yang dilihat dari saya? Rambutnya. Berbeda-beda ya Bapak Ibu. Dan kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Benarkah itu Bapak Ibu? Tidak bisa. Sulit sekali. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, bahwa nggak semuanya yang berbeda itu bisa, nggak semuanya yang nggak sama itu bisa menjadi hambatan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita kan, ya saya jujur saja, kalau anak-anak itu contoh dia tidak bisa diatur, tahu nih begini. Saya masih kemarin seperti itu, sekarang belajar untuk tidak melakukan itu, walaupun memang agak sulit ya Bapak Ibu. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak-anak itu tidak mengerjakan PR, ada rupanya alasan dan tujuannya dia melakukan itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini seperti yang kita praktekkan, tidak bisa. Dan kita sudah setuju ya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga kita tidak bisa mengontrol anak-anak sepenuhnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Contohnya kita nasihati sekali, ulang lagi, 2 kali, ulang lagi. Pasti kita bukan pasti ya. Kemungkinan kita akan tahu nanti kalau tidak berubah, saya akan seperti ini. Seperti ada pemaksaan. Tetapi kalau teori kontrol itu diperlukan kolaborasi yang artinya bekerja sama. Yang terakhir, kita model berpikir menang kalah. Jika anak-anak itu menurut dengan apa yang kita arahkan, berarti kita sudah menang di situ. Tapi kalau di sini teori kontrol model berpikir menang-menang, tidak ada yang dikalahkan. Anak-anak senang, kita juga senang. Kita lanjutkan. Baik, disiplin positif. Kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu, disiplin positif itu ada baiknya timbulnya dari dalam diri anak, intrinsik. Seperti apa? Dia sadar perbuatannya itu salah karena dia tahu itu salah, bukan karena contoh dia terlambat atau dia tidak mengerjain PR, bukan karena dia takut
dihukum, dia mengerjakan PR. Tapi karena dia tahu PR itu penting dikerjakan, makanya dia kerjakan. Contoh anak-anak takut mengerjakan PR karena takut dihukum, itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar dirinya. Nanti aku kerjakan dimana dihukum. Tetapi adalah lebih baik itu timbul dalam dirinya, kita beri kesadaran. Nah, PR itu kalau kamu kerjakan untuk kamu sendiri. Yang dapat nilai kamu sendiri. Yang pintar dirimu sendiri. Jadi kita menumbuhkan budaya motivasi intrinsik. Kemudian, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang melingkupi, yang sangat berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kita tadi sudah jelaskan di mana nilai-nilai ini adalah sifat-sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari apa itu suku bangsanya, agamanya, maupun bahasanya, maupun latar belakangnya. Kemudian kita lanjut. Baik, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, motivasi perilaku manusia adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar diri dia. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi intrinsik. Artinya dia contohnya datang tepat waktu biar aku dapat pujian, datang tepat waktu biar aku dianggap anak yang rajin. Itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar dirinya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Biasanya murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Hal inilah yang dituntut untuk guru tanamkan dan untuk guru timbulkan dalam diri seorang anak, menimbulkan motivasi intrinsik. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, kita kenal sekali yang hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sifatnya menyakiti, buat tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Itu juga tidak betul. Dengan statement ini menurut teori. Iya. Teori. Boleh. Menyakiti. Kita lihat nanti apakah itu menyakiti atau tidak. Penghargaan. Ternyata memberi penghargaan tidak selamanya efektif, ibu-ibu. Merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Maksudnya apa ini? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika contohnya kita buat ranking ya Bapak Ibu ya, atau bisa. Ranking ini kan ada menjadi dua ya, negatif dan positif. Dari kita lihat dari segi negatifnya, ketika yang ranking 1 kita puji, kita kan bisa tidak kita pastikan, pasti ada saja yang apa sih aku berada di posisi ranking 1, kan pasti ada sifat iri bagi yang tidak ranking 1. Kemudian tidak efektif, berarti bukan karena ada yang iri berarti tidak selamanya efektif bagi yang tidak mendapat ranking. Mematikan kreativitas, udahlah dia aja yang dapat nilai tinggi, ngapain aku belajar capek-capek seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai diri, jadi dia minder, nggak bisa kayak aku yang satu ini, seperti itu. Jadi inilah yang membuat penghargaan itu yang menurut teori tidak efektif kalau dilihat dari segi disiplin dengan identitas baru. Manakah yang sukses? Yaitu kita menerapkan namanya konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Kita lihat di sini yang bagian-bagian dari konsekuensi. Konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol yang tadi saya jelaskan sebelumnya
poinnya adalah dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dua inilah yang diarahkan untuk dilakukan guru kepada anak-anak. Baik, bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita bisa melakukan bentuk apresiasi atau pengakuan, tapi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus dan pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Tidak dia saja yang dipuji, tidak dia saja yang disanjung, tidak dia saja yang mendapatkan penghargaan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, tetap dia tidak berubah-ubah. Kemudian fokus pada prosesnya, jangan pada hasilnya. Kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi? Pernah ya Bapak Ibu ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ciri-ciri kita melakukan restitusi: satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kita kan selalu bilang kalau anak-anak berantem, minta maaf. Itu berarti kita sedang melakukan restitusi ya Bapak Ibu. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nanti ada contoh-contohnya. Perbedaannya apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Guru menghukum murid hormat bendera selama 15 menit. Kira-kira ada yang tersakiti di sini Bapak Ibu? Siapa? Murid. Kita tadi kan sepakat ya, hukuman itu menyakiti kan? Iya. Ada yang tersakiti. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu namanya hukuman. Konsekuensi apa bedanya dengan hukuman? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Contoh, sudah kita bilang jangan coret-coret meja, jangan ditipek-tipek. Rupanya ada seorang anak yang mentipek. Konsekuensinya apa? Bersihkan. Itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman ya Bapak Ibu. Yang terakhir ini yang paling tinggi, yang memang agak sulit untuk diterapkan tapi harus diterapkan. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang memang agak sulit, tapi memang di sini kita seperti membuat penawaran kepada anak-anak itu, membuat keyakinan kelas. Apakah kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing? Bapak Ibu? Sudah ya, ya. Baik. Keyakinan kelas ini adalah berbeda dengan hukuman dan konsekuensi karena keyakinan kelas dibuat oleh seluruh murid dan guru. Iya, bukan peraturan jangan terlambat. Itu kan kita yang buat itu Bapak Ibu ya, bukan kesepakatan kita dengan murid. Itu bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita lanjutkan. Nah, ini saya punya ada 4. Mari kita kira-kira jawaban yang pertama ini apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Nomor satu di Bapak Ibu. Hukuman. Ya, hukuman atau tidak? Yang kedua, nanti kita jawab bersama. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman juga. Konsekuensi. Oke, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti 3 hukuman, 1 konsekuensi. Yang pertama memang hukuman karena ada yang sakiti. Yang kedua konsekuensi. Itu kan dia membersihkan yang dibuatnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hukuman. Jelas ini menyakiti ya Bapak Ibu ya. Yang keempat hukuman. Jadi benar ya. Berarti kita
memang sudah paham, oh ternyata ini hukuman ini bangsa korupsi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan. Terkait keyakinan kelas, ya, seperti yang saya berikan contoh di awal tadi, apakah kita sudah buat keyakinan kelas? Sudah. Keyakinan kelas itu apa sih keuntungannya? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan? Dengan Bapak Ibu, kenapa? Yang pertama, mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kenapa Bapak Ibu? Pakai helm supaya tidak menjaga keamanan, ya, menjauhkan dari kecelakaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran? Supaya disiplin, supaya disiplin. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ini saat COVID-19. Kesehatan. Bagus. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Adanya nilai-nilai keselamatan seperti yang kita jawab tadi dan kesehatan, inilah yang disebut dengan keyakinan. Murid-murid juga perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Contohnya kita suruh pakai masker, kita nggak kasih tahu biar ngapain, gunanya pakai masker ngapain? Cuci tangan anak-anak, mau ngapain? Cuci tangan, pokoknya cuci tangan biar bersih. Kalau udah bersih kenapa rupanya? Seperti itu. Jadi kita harus beritahu tangan kita ini kan banyak memegang kotoran yang anak-anak, langsung makan kan banyak sekali kuman yang masuk ke mulut kita. Jadi kalau keyakinan ini lebih diberi penjelasan yang banyak seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Bagaimana membuat keyakinan kelas supaya lebih abstrak dari peraturan? Berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, tidak usah banyak-banyak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi kita sudah membuat keyakinan dan saya rasa kita sudah tinggal menjalankannya saja karena kita sudah paham keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh murid dan guru, bukan gurunya saja. Jangan terlambat. Tapi murid-murid tidak tahu. Kalau kamu jangan terlambat. Itu peraturan, bukan keyakinan. Keyakinan itu berasal dari semua warga kelas. Ya, kelas. Kesepakatan. Benar. Kita lanjutkan. Nah, ini ada dua contoh ya. Kita bisa bedakan manakah kira-kira yang keyakinan, mana yang merupakan kesepakatan. Judulnya sama-sama saya buat kesepakatan, tapi ada di sini yang keyakinan kelas. Yang kolom biru atau kolom yang kuning? Yang biru. Mana yang keyakinan? Ya, di sini ada yang namanya peraturan dan ada yang keyakinan. Yang mana yang peraturan, yang mana yang keyakinan? Warna biru. Kalau manakah yang merupakan keyakinan, yang manakah yang merupakan peraturan? Yang warna biru peraturan. Peraturan. Yang Ini warna kesepakatan atau kuning. keyakinan. Kenapa? Ada yang bisa memberikan alasannya Bapak Ibu? Kenapa Ibu memilih yang warna biru ini keyakinan peraturan? Kalau yang kuning itu keyakinan, ini peraturan, ini keyakinan. Biasa membedakan di mana tempat peraturannya Nah, ada. alasannya kenapa Ibu memilih ini sebagai peraturan? Itu karena jelas dalam tata waktu, Jelas. sudah memang peraturan lah di situ. Berdoa Keyakinannya jelas. Sesuai dengan peraturan. ini peraturan yang warna biru. Yang biru peraturan ya. Biru peraturan. Yang kuning keyakinan. Ya Pak, bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Benar. Ini yang namanya peraturan. Kalau ini keyakinan. Kenapa? Karena di sini udah jelas datang tepat waktu. Tidak ada kata kaminya. Berarti ini satu orang.
orang yang buat ini tidak bersama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu peraturan. Tapi kalau kesepakatan kami, guru dan murid, saling menyayangi. Sifatnya juga lebih luas, nggak ke satu aja. Menjaga kebersihan itu kebersihan. Ini kan udah jelas, menjaga kebersihan, tidak ada lagi tawar menawar. Ini saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi keyakinan kelas itu kembali lagi saya katakan bahwa kesepakatan antara guru dan semua warga kelas, yaitu murid. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Iya nggak ada Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat keyakinan dan peraturan. Ciri-cirinya seperti ini. Peraturan itu selalu kembali contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan dan seterusnya. Kalau keyakinan kelas, isinya tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, menjaga keselamatan dan menghormati orang lain, menjaga kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, dan seterusnya. Bapak Ibu, dari sifatnya keyakinan kelas ini lebih luas, tidak kaku seperti peraturan. Itu bedanya. Kita lanjutkan. Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kita perlu namanya kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. 5 posisi kontrol restitusi. Guru itu bertindak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu, kita berada di posisi yang mana? Dari kelima posisi ini. Pemantau, teman, manajer. Berarti kita tidak ada di posisi ini ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi, posisi saya di sini, kadang di sini, kadang di sini. Seperti itu ya. Hukum, teman, pemantau. Ada seperti itu. Namun yang diharapkan dalam 5 posisi kontrol restitusi yang paling baik adalah pemantau dan manajer. Itulah yang diharapkan bagi seorang guru kepada muridnya. Jadi tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, tidak juga sebagai teman. Karena kadang-kadang anak-anak ini tidak tahu batasannya juga, Ibu ya. Kita mendekatkan diri supaya dia lebih terbuka, ternyata dia tidak tahu batasannya di mana. Kadang seperti itu terjadi. Jadi lebih baik kepada posisi pemantau dan manajer. Saya punya video, 2 video. Ini video yang pertama. Memang durasinya agak lama. Coba kita tonton saja Bapak Ibu ya. Penerapan segitiga restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih
Demi memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat tampilan posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru. Kenapa saya tunjukkan video ini? Supaya kita merefleksi diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Kita berada di posisi yang nomor berapa? Tujuan kita memang seperti tadi disampaikan adalah posisi paling tidak itu pemantau dan manajer ya Bapak Ibu ya. Tetapi itu bukan hal yang mudah sebenarnya, tapi tidak mustahil juga ya Bapak Ibu. Jadi kita refleksi diri sendiri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau saya pribadi itu masih posisi 1, 2, 3, 4 ya terkadang 5 masih dalam proses seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita semakin dikuatkan bahwa guru itu harus memiliki posisi kontrol yang nomor 4 sebagai pemantau dan sebagai manajer. Baik, kita lanjutkan. Saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi, di mana tujuan ini adalah mengganti kata hukuman atau konsekuensi. Jadi saya mencoba menerapkan itu kepada salah satu murid kita, yaitu kita kenal juga ya, Rafa. Coba kita lihat. Baik, selamat siang Rafa. Apa kabar hari ini? Kemarin kan Rafa sudah alfa 3 hari ada mulai dari Sabtu ya kan? Tanpa ada pemberitahuan ya kan? Sekarang semua menanyakan apa kesepakatan kita kemarin kalau kita mau izin kita harus sekarang di Sumatera apa alasan tidak ada di sekolahnya? Agama siap nih. Ada PR agama. Kemudian bisa Hari Selasa gitu. Jadi kami tidak datang dari Mesa. Tapi karena tidak bisa ujian. Takutnya takut dihukum atau takut tidak bisa menjawab pertanyaan. Ternyata agama hari Rabu dan Kamis. Ya. Jadi tadi selesai. Selesai. Jadi aku udah ngomong sih. Kalau kamu pelajaran ibu, kamu sudah mendengar. Tapi kalau pelajaran sekali, baru juga kamu jadi kemudian pelajaran yang lain. Tapi masalahnya apa tadi tidak rosternya ya. Sebenarnya apa itu hari Senin dan Selasa agama. Ternyata hari Rabu dan Kamis. Menurut saya tinggal dulu itu benar atau tidak? Gimana kesalahan? Harus sekolah ya. Kalau tidak siap tetap harus sekolah. Nanti kemudian apakah mereka menyadari perbuatan yang salah? Kedepannya kalau ada seperti itu lagi apa yang akan mereka lakukan? Baik, sesuai dengan tadi bilang ya dengan kelas kita kan kalau izin itu jadi dari BK kenapa tidak bisa pernah Itu HP juga nggak bisa. tapi juga mungkin misalnya juga seperti beberapa kan ada nih sebenarnya sedangkan siapa tadi lagi naik kereta malam istilah kamu sakit kan seperti itu enggak nih naik kereta dari semalam kan karena hari Rabu ini kita harus menghubungi kita langsung hadir jadi karena handphone itu dibawa ya jadi nggak sempat memberitahu habis hadiran oke baik jadi karena Rafa sudah menyadari kesalahan Rafa tadi juga sudah diingatkan Bu Melisa ya kedepannya tidak seperti lagi ya tentunya gimana terima kasih Rafa sudah diingatkan ya kedepannya kalau tidak selesai sekolah aja dibilang sama Bu saya nggak selesai kalau Rafa sebenarnya tidak datang itu sudah 2 hari kita nggak kesini pun tidak rugi nggak
penerapan yang saya coba lakukan untuk menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu ini. Segitiga restitusi itu adalah satu cara untuk menstabilkan anak itu tidak kita hukum, tidak kita beri konsekuensi, tetapi kita menanya dulu alasan melakukan sesuatu. Tadi kita sepakat di awal bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita harus dalam penerapan segitiga restitusi ini ada 3 hal yang menjadi patokan utama. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanyakan dulu kira-kira semuanya kalau alfa itu hal yang biasa, tapi kalau tidak ngasih informasi, tidak ada izin itu menjadi masalah ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita giring dia untuk menyadari itu salah atau tidak. Biar dia yang memikirkan itu salah apa enggak ya. Tapi kita menggiring dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dirinya ini salah ada. Ya sadar akan kesalahannya Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita buat keyakinan kelas. Ada kesepakatan tadi di awal. Memang di kelas saya bilang kalau memang tidak bisa hadir, kalau tidak bisa kirim surat WA, minimal WA seperti itu. Dan dia tidak melakukan kedua-duanya, berarti melanggar atau dia tidak mengikuti keyakinan kelas yang setelah sepakat dibuat. Jadi intinya seperti itu. Segitiga restitusi ini diharapkan bisa mengurangi kita memberikan yang namanya hukuman, konsekuensi dan sebagainya. Jadi saya hanya berbagi, kira mungkin bisa menjadikan satu hal yang bisa kita refleksikan ke diri kita masing-masing atau diterapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among itu dalam posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kepada ibu sekalian. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Saatnya saya ingin ada mungkin yang bertanya atau memberi masukan atau memberikan tanggapan tentang diseminasi saya persilakan. Dan saya Bu, Iya Bu, silakan Bu. ya, dari awal tadi sudah saya ikuti mengenai video dan itu Budaya positif. budaya positif. Saya dari dulu kelas 5 ya kan Bu, mungkin ada kasus di kelas saya. Apakah itu peraturan atau keyakinan itu saya belum tahu Pak. Ini kalau saya suruh siswa saya yang mengerjakan PR, ada sebagian siswa itu yang mengerjakan PR. Kalau dia saya tanya kenapa nggak mengerjakan PR, lupa. Nah, saya tanya apa besoknya itu juga bahasanya Bu, lupa. Jadi saya gimana Bu cara mengatasinya? Terima kasih Bu, luar biasa sekali pertanyaannya Bu ya. Oke, sebelum saya tanya, ada yang lain Bu yang bertanya Bu? Sebelum saya jawab, waktu saya. Ada yang mau bertanya lagi Bu? Baik, saya jawab dulu pertanyaan oleh Bu Rismaya. Begini ya Bu, itu merupakan masalah berjamaah itu ya, masalah kita semua lah itu ya. Ketika siswa itu menjawab dengan lupa, sampai sekarang belum diketahui bahwa lupa itu apa ya Bu ya. Jadi intinya kembali lagi, posisi guru di situ tetap harus menjadi pemantau dan manajer. Kita memang tadi filosofis Ki Hajar Dewantara adalah guru itu adalah seperti ibarat seorang petani. Petani itu tidak bisa memaksakan kapan dia harus panen, kapan dia harus bertumbuh, tapi dia menuntun seperti itu ya. Memang dibutuhkan kesabaran yang ekstra jika menghadapi murid seperti itu. Kalau dari saya pribadi menghadapi murid seperti itu, awalnya memang saya ingatkan, pasti diingatkan dan tidak jemu-jemu mengingatkan. Dan untuk penerapan segitiga restitusinya, mungkin kita bisa berbicara secara pribadi kepada dia. Pribadi dulu, setiap hari ketika dia tidak mengerjakan, tapi tidak di depan teman-teman ya Bu, tidak di depan teman-temannya. Kita pribadi bicara dengan dia, sebenarnya masalahnya apa sih? Kalau udah bolak-balik kan berarti ini salah satu hal yang
udah kesengajaan ini kan Bu. Berarti ada, ya kita nggak tahu alasan dia apa. Tapi setelah kita ngobrol sama dia atau berbicara, kira-kira apa kendalanya? Apakah soalnya terlalu sulit? Apakah waktu dia tidak ada? Apakah memang dia tidak suka? Kita kan nggak tahu ya Bu. Kalau dari saya, kita perlu mengadakan pendekatan, berbicara sama dia supaya tahu kita alasannya. Setelah kita tahu alasannya, baru kita bisa mengambil solusinya. Begitu dari saya. Oh, iya. Atau dari teman-teman yang lain? Kasih. Iya. Pas. Pas. Oke, pertanyaan berikutnya, ada yang mau bertanya, Ibu? Saya Bu, Oh, bertanya. terima kasih ya Bu. Silakan Bu. Apa yang menjadi motivasi Ibu buat Ibu tertarik ikut CGP? Oh, baik. Terima kasih Bu Yus. Pertama ya, jujur saja awalnya adalah memang tuntutan pekerjaan. Biasa, tuntutan pekerjaan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya rasa dan saya sebelum memang memutuskan untuk mengikuti ini, saya lihat dulu beberapa orang-orang yang sudah mengikuti grup penggerak dari medsos seperti YouTube, TikTok dan yang lain-lain. Seperti saya lihat apakah bagaimana kondisi perubahan kelas yang diolah dia setelah dia ikut CGP ini, apakah ada hal yang baik, dan saya lihat juga program-program CGP ini program apa sebenarnya. Dan setelah saya lihat itu, ketika itu saya mendaftar dan memutuskan untuk tahap pertama dan menyelesaikan tahap kedua, saya rasa itu menjadi berubah. Dan awalnya memang saya juga apa namanya, itu apa sih seperti ini juga. Saya akui memang karena tuntutan pekerjaan. Yang kedua, saya sadar bahwa guru itu tidak boleh nyaman di posisinya. Jadi kalau kita terlalu nyaman di posisi kita itu adalah zona yang paling berbahaya menurut saya. Kalau kita terlalu nyaman, kita terlalu enak, zaman berubah, peraturan berubah, segalanya bisa berubah dalam waktu yang cepat, apalagi zaman canggih sekarang ini. Kalau kita tidak mengikuti perubahan zaman, kita akan tertinggal. Seperti itu juga menginspirasi saya bahwa awalnya yang hanya karena tuntutan, lama-lama saya sadar ini penting. Dan sampai saat ini saya memang sangat ada hal yang sangat saya syukuri ikut seperti ini, ikut CGP, walaupun tugasnya itu sangat banyak, tetapi banyak perubahan-perubahan pola pikir yang saya dapat dari guru penggerak ini. Oh, ternyata guru itu tidak bisa memaksakan murid. Selama ini saya memaksa harus pintar, harus tahu, harus bisa. Ternyata tidak seperti itu mengajar ibu-ibu dalam guru penggerak ini. Jadi intinya motivasi saya pertama memang karena tuntutan dari pekerjaan, yang kedua memang setelah saya cari tahu, saya tergerak juga dan tidak mau berada di posisi nyaman saya. Oke, makasih Bu. Berarti banyak manfaat yang kalian pelajari. Nanti bagi kasih tahuan ya Bu. Sangat banyak manfaatnya, sangat banyak sekali ikut guru penggerak ini. Boleh, kalau mau ada yang mau disaringkan silahkan. Kita saling berbagi ilmu. Oke, terima kasih ya Bu Yus. Saya rasa demikianlah ya Bapak Ibu. Ibu terkait dengan pertemuan kita ini, saya berterima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang harus Ibu telah luangkan untuk saya hari ini. Saya berharap Bapak Ibu atau ibu-ibu yang berusaha untuk mengikuti CGP angkatan ke-11 ini bisa lulus, nanti tahap 1, tahap 2 dan mengikuti pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat ibu-ibu hebat semuanya. Salam dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan bergerak. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang Bu. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Saya akan bagikan kertas ini, ya, sticky notes. Ini akan saya bagikan satu orang satu kertas, di mana nanti saya akan berikan waktu sekitar 5 menit untuk menuliskan apa yang menurut kalian menjadi keyakinan atau hal-hal apa saja yang harus kita sepakati dilakukan di kelas ini. Ini sudah mengarahkan kemarin, pikirkan satu hal yang kira-kira apa yang bagus untuk kita terapkan di kelas ini yang bisa kita sepakati bersama. Tuliskan dengan singkat saja, tidak usah panjang-panjang, enak supaya gampang diingat. Mana
yang sama ataupun nanti paling bagus atau paling mungkin bisa kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah kita, itu yang akan menjadi keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita. Ada yang mau ditanyakan sebelum bagikan kertas ini? Setelah 5 menit nanti saya akan suruh kalian untuk tempelkan kertas-kertas ini di papan tulis. Ini namanya sticky notes. Kertasnya bisa lengket. Ya, paham ya? Baik, silakan tuliskan apa yang kalian sudah pikirkan dari rumah atau sudah pesankan. Kira-kira apa yang mau kita sepakati kita buat kelas ini? Saya kelas 5A. Ketika saya membuat keyakinan, saya semangat. Di situ kelas 5A saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nama saya Aulia Fadila, saya kelas 5A. Setelah selesai membuat kesepakatan kelas, saya merasa senang karena semua kelas 5A, terutama saya, dapat menyepakati kesepakatan yang kami buat sendiri. Nama saya Raka Dupendra, saya kelas 5A. Ketika saya membuat keyakinan kelas, saya jadi semangat karena saya bisa terajak ke depannya lagi.